Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Bisnis akan mempresentasikan mengenai tentang sistem informasi pemasaran. Pertama dengan anggota yaitu Dewi Yunita NIM 18032110145. Yang kedua Eva Nurhayati NIM 19032110080. Dan yang ketiga Fendi Ningratama NIM 1903211001112. Dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Fajar Syahroni NIM 1803211001148. Arti sistem informasi pemasaran merupakan yaitu suatu sistem informasi yang di dalamnya itu menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dan berbagai sumber perusahaan. Sistem informasi manajemen pemasaran itu mendistribusikan terkait dengan informasi yang relevan kepada bagian pemasaran yang dapat membuat keputusan yang efisien terkait dengan operasi pemasaran, yaitu harga, pengemasan, pengembangan produk baru, distribusi, media, promosi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Yang pertama adalah pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua adalah membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Yang kelima adalah minimalisir terjadinya human error. Lalu untuk manfaat sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama adalah perusahaan akan lebih mudah dalam mengontrol perkembangan perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan dapat dengan mudah memproses setiap informasi. Dengan melihat data-data pemasaran, perusahaan akan mudah mengetahui barang dan jasa yang diinginkan dan disukai oleh pelanggan. Lalu untuk yang ketiga adalah perusahaan dapat dengan cepat mengetahui jika ada kesalahan data. Yang keempat akan mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan perusahaan, khususnya di bidang perusahaan. Sistem informasi ini akan menghasilkan identifikasi dan menemukan masalah terkait dengan para pesaing perusahaan. Dengan begitu perusahaan dapat menentukan keunggulan yang lebih bervariasi seperti kualitasnya atau harganya. Yang kelima ada kesalahan fatal seperti human error yang dapat dihindari. Sistem informasi ini akan menghasilkan identifikasi dan menemukan masalah terkait pada pesaing perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat menemukan keunggulan yang lebih bervariasi seperti kualitas baik dan harga yang lebih murah. Saya akan menjelaskan tentang jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu marketing intelligence. Memiliki arti sebuah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua yaitu internal marketing information, adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu marketing communication, adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan luar perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi pemasaran. Pada komponen sistem informasi pemasaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada komponen input pemasaran. Pada komponen ini, sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Kemudian subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran, dan subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Untuk komponen yang kedua yaitu komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output.
Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Dan komponen yang terakhir yaitu komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem informasi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan secara langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Selanjutnya yaitu tentang model sistem informasi pemasaran. Gambar yang ada pada slide merupakan gambar dari model dari sistem informasi pemasaran. Model ini terdiri dari kombinasi subsistem, input, dan juga output yang dihubungkan dengan database. Dan pada dasarnya, sistem informasi pemasaran terbagi menjadi subsistem input dan subsistem output. Yang pertama yaitu subsistem input pemasaran, yang meliputi sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, dan subsistem intelijen pemasaran. Sistem informasi akuntansi ini mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran suatu perusahaan. Kemudian subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Data tersebut diperoleh dari hasil survei. Kemudian yang terakhir, subsistem intelijen pemasaran di sini mengumpulkan data dan informasi mengenai pesaing dari suatu perusahaan. Kemudian, subsistem output pemasaran. Pada subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Kemudian terdapat 5 subsistem dalam subsistem output, yaitu yang pertama ada subsistem produk yang menyediakan informasi tentang produk pemasaran, kemudian subsistem tempat menyediakan informasi tentang jaringan distribusi pemasaran, kemudian subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan atau penjualan secara langsung. Subsistem selanjutnya yaitu subsistem harga yang mendorong manajer untuk membuat sebuah keputusan harga, dan subsistem yang terakhir yaitu subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan dampak gabungan dari unsur-unsur tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.